memberi contoh makhluk hidup dan benda tak hidup. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengelompokkan makhluk hidup dan berdasarkan ciri-cirinya. Oke, lanjut. Nah, apa sih itu makhluk hidup? Coba saudari Hilda, anak Hilda bacakan. Makhluk hidup mencakup semua entitas yang memiliki kehidupan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka memiliki ciri-ciri seperti dapat bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Oke, terima kasih Nahilda. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu dia bernapas, gerak, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Oke. Nah, jadi bernapas itu seperti apa? Bernapas adalah setiap makhluk hidup melakukan proses pernapasan. Bernapas berarti menghirup udara yang kaya akan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi
melompat ke tempat yang lainnya. Nah, contoh yang bergerak apa? Contohnya seperti harimau. Harimau berpindah tempat dengan berjalan dan berlari. Jadi ketika harimau dia berlari atau berjalan, artinya dia bergerak. Artinya dia bergerak. Nah, tumbuhan yang tidak berpindah dari tempatnya, tidak lari atau tidak berjalan seperti harimau adalah tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus dapat bergerak cepat menutup daunnya untuk menangkap serangga. Apakah dia berlari? Tidak. Tapi dia dikatakan bergerak. Kenapa? Kan posisi awalnya dia terbuka. Nah, ketika ada mangsa yang masuk ke dalam perangkapnya, dia tertutup. Posisinya berbeda kan? Iya. Artinya dia bergerak. Oke. Nah, kita lanjut berkembang biak. Coba saudari, coba namanya yang baju hitam. Nah, Afri, silakan dibaca berkembang biak pengertiannya. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bereproduksi, yaitu memperbanyak diri demi menjaga kelangsungan spesies agar tidak punah. Nah, betul sekali. Nah, berkembang biak ini gunanya apa? Gunanya untuk mereproduksi keturunan-keturunan baru supaya yang keturunan lama ini dia tidak punah atau tidak habis. Anak-anak tahu nggak? Apa makhluk hidup yang sekarang sudah punah? Dinosaurus. Zaman dari manusia karena menjaga daripada ekosistem tumbuhan dan hewan. Jadi itulah gunanya kita bereproduksi. Manusia apakah bereproduksi? Iya. Manusia juga bikin anak supaya apa? Berkembang biak tidak punah. Betul sekali. Nah, kalau hewan contohnya seperti apa? Burung yang berkembang biak dengan bertelur. Manusia berkembang biak dengan apa? Melahirkan. Anjing berkembang biak dengan apa? Melahirkan. Babi berkembang biak dengan apa? Melahirkan. Ikan berkembang biak dengan apa? Nah, kita lanjut. Tumbuh dan berkembang. Setelah dia bereproduksi, melahirkan anak, nah makhluk hidup mengalami pertumbuhan yang lebih besar dan berkembang menjadi bentuk yang lebih sempurna. Contohnya pada tumbuhan adalah dari tunas tumbuh menjadi pohon kelapa yang tinggi, kemudian menghasilkan buah. Contoh pada hewan, ayam, dia kan reproduksinya dia bertelur. Nah, dari telur dia menjadi anak ayam. Menjadi anak ayam, kemudian melewati beberapa proses dan menjadi ibu ayam yang dewasa. Kalau katak bagaimana? Dari cebong. Dari cebong. Kamu jadi anak kodok. Anak Kecebong keluar kakinya dulu. Iya. Terus Jadi anak ada ekornya. Ada kodok katak. terus ada ekor. Ya, terus dia jadi kodok. Kodok dewasa.
materi-materi yang diberikan itu tidak masuk menyeluruh di otaknya anak-anak. Nah, jadi sebagai makhluk hidup kita membutuhkan makanan. Nah, contohnya pada tanaman dia membutuhkan matahari sebagai sumber energi utama untuk melakukan fotosintesis. Fotosintetisnya di mana? Di daun. Di daun, betul. Kenapa, Nasri? Tapi Ibu, tanaman kalau terlalu kena sinar matahari juga mati. Iya, jadi Tanaman tidak. saya. Ya, tidak boleh berlebihan. Jadi kalau musim kemarau, tanamannya diperhatikan. Jadi setiap pagi disiram supaya supaya dia tidak kekeringan karena dia juga butuh makanan dan nutrisi. Kalau keringan, Bu? Ya, Kalau keringan? dikasih air, dikasih sedikit. air. Kalau keringan, cuacanya lagi kering banget, ada air sama sekali. Tidak mungkin tidak ada air sih. Kecuali Iya. kan semisal. Kan sini datang terlama tidak tahu. Oh, Siti tadi tidak belajar, ketinggalan pelajaran ya Ibu. Oke, sekarang Ibu mau tanya, setiap makhluk hidup itu dia mempunyai habitatnya masing-masing. Bu, habitat itu apa? Habitat itu tempat tinggalnya. Nah, contohnya, kalau burung dia habitatnya di mana? Di pohon, di udara. Betul sekali. Nah, ini Ibu punya apa namanya? Media untuk anak-anak kerjakan, tapi Ibu kasih contoh dulu ya. Contoh dulu. Contohnya seperti nah, di sini kan makhluk hidupnya. Di sini makhluk hidupnya dan di sini habitatnya. Nah, nanti anak-anak pasangkan antara makhluk hidupnya dengan habitatnya. Nanti di misal begini kayak Ibu saya. Ibu, muridnya ninja sekali. Iya, bagus. Ibu suka yang lincah. Yang pertama, benar ya. Pertama ini ada gambar apa? Panda. Panda dia habitatnya apa? Di bambu. Karena panda dia makan Bambu. Iya. Kemudian kaktus. Kaktus dia di mana? Berdaun. Karena dia banyak menyimpan Iya, betul sekali. Nah, kemudian lanjut cacing. Cacing dia habitatnya di mana? Karena cacing dia makan tanah. Betul sekali. Kemudian yang terakhir buaya. Buaya habitatnya di mana? Buaya itu tinggal di luar, nggak tahu Iya. bisa tinggal Nah, di tapi sini. dia sering di muara. Nah, gimana tuh? Gimana jawabannya teman-temannya? Betul apa salah? Oke, terima kasih. Nah, untuk mengevaluasi semua anak-anak di dalam kelas, Ibu akan membagikan tugas kepada anak-anak. Nah, nanti Ibu akan membagi dua kelompok. Nah, kelompok di sini kelompok pertama dan di sini kelompok kedua. Oke. Nah, Ibu kasih waktu selama 2 menit ya, karena soalnya gampang dan sudah dipelajari. Bagi yang sudah mempelajari dan memperhatikan Ibu dari awal sampai akhir, pasti akan merasa gampang. Sudah? Sudah Ibu. Nah, silahkan ke depan perwakilannya. Oke, kelompok 1 silahkan dibacakan. Jaki, Siti jahat. Bukan saya Ibu dari tadi. Yang mau dari Ini jangan jahat. Itu sesama makhluk hidup tidak boleh jahat ya. Nomor 1 jawabannya dari kelompok kami itu A. Bernapas. Betul sekali jawabannya. Berikut kepada kelompok 1. Silakan kelompok 2. Jawabannya itu manusia. Harimau. Nah, betul sekali ya. Sekali kelompok 2. Terima kasih. Nah, ternyata dari jawaban anak-anak
dan kelompok buah itu betul 100%. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi? Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi hari ini. Semoga dengan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan keragaman makhluk hidup beserta habitatnya makhluk hidup, kalian bisa memahami keanekaragaman hayati dan interaksi dengan lingkungan. Selamat belajar dan semoga sukses. Amin ya robbal alamin. Nah, setelah ini anak-anak ada pelajaran lagi? Ada agama. Tapi keluar main dulu. Oke, silakan keluar main. Yang mau keluar main, yang mau tinggal di dalam kelas silakan, yang mau makan silakan karena kita membutuhkan Makanan. Ibu guru sini. Sebelum itu ibu mau tanya dulu lagi untuk memperkuat